Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke mata kuliah pengantar metode penelitian atau penulisan ilmiah ya. Ini kan digabungnya untuk ekstensi. Nah, di sini em, pada pengantar ini saya akan coba jelaskan terkait metodologi penelitian itu apa sih gitu ya. Dan metode penelitian itu bedanya apa gitu ya. Nah, jadi ini kita akan bahas di pertemuan pertama ini sampai ke slide ini selesai. Nah, di sini dalam metodologi penelitian itu ada ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian atau metode penelitian gitu ya. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu difungsikannya untuk apa sih dalam metodologi gitu ya. Dan metode ilmiah itu apa gitu ya, atau metode penelitian itu apa di sini gitu ya. Nah, oke, di sini kita coba pelajari konsep penelitian ini dulu. Konsep penelitian di sini dari pengertiannya adalah research dalam bahasa Inggris dan research ini dalam bahasa Prancis. Dan tadi kembali dan to search itu mencari gitu ya. Nah, mencari kembali. Nah, mencari kembali apa sih, mencari apa sih gitu ya. Nah, berarti kan terus menggali apa yang kita teliti tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, dengan penyelidikan yang secara hati-hati gitu ya. Nah, di sini ada ya studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati ya dan sempurna terhadap suatu masalah. Jadi fungsi penelitian ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, penelitian adalah suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data. Nah, jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan. Nah, atau pemahaman ya yang dalam terhadap suatu fenomena tersebut. Nah, di sini kita masuk ke karakteristik penelitian. Dalam karakteristik penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Nah, jadi pada pertama kali kalian memulai sebuah penelitian itu pasti ada yang namanya sebuah research question ya. Nah, jadi pertanyaannya apa dulu? Kalian mau ngapain? Ya, mau menyelesaikan masalah apa dalam penelitian ini? Nah, pasti pertanyaan itu dulu ya. Nah, misalkan gini, permasalahannya itu adalah kenapa perusahaan sering rugi gitu ya dalam penjualannya, misalnya seperti itu, tanda tanya. Nah, itu kan permasalahannya tersebut. Nah, kira-kira dari permasalahan itu nanti dibuatkan apa sih di penelitian ini. Nah, kalau udah pertanyaan nanti kan kita harus jawab gitu di penelitian ini, karena penelitian ini kan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Hasilnya penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Nah, harus jelas tujuannya gitu ya. Tujuannya misalnya gini, yang tadi ya, kalian ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Masalahnya apa? Perusahaan itu rugi. Nah, tujuannya itu ngapain aja sih gitu ya. Nah, berarti kan untuk menyelesaikan masalah tersebut, nah tujuannya ngapain aja? Nah, bisa menganalisis datanya tersebut, bisa merancangkan sebuah aplikasinya tersebut atau yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah sebuah tujuan ya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan tersebut itu harus ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik ya. Penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik ya. Nah, penelitian diarahkan oleh permasalahan tadi ya, selalu permasalahan dan pertanyaan gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah lebih ke ramalan gitu ya. Jadi kemungkinan terjadi itu seperti apa, kemungkinan hasil itu seperti apa, itu hipotesis ya. Penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Nah, penelitian itu ya harus mau menerima asumsi kritis gitu ya. Jangan sampai kalian pada saat penelitian dikritisi sama orang lain itu nggak nerima gitu ya. Nah, jangan seperti itu, karena kalian kan di sini melakukan penelitian. Penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian tersebut ya. Nah,
Di sini ada ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Kaitannya apa sih di sini gitu ya? Oke, pertama kita menemukan sebuah masalah. Ya. Nah, when, why, and how. Ya. Kenapa? Ya. Bagaimana? Mengapa? Nah, di sini ada bagaimana gitu ya. Nah, jadi gimana sih untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan ya? Nah, di sini hasrat ingin tahu. Nah, hasrat ingin tahu, kalian sebagai peneliti itu harus punya hasrat ingin tahu gitu ya. Ketika ada masalah, kalian harus punya hasrat ingin tahu tersebut gitu ya. Nah, di sini ada barulah nanti akan menemukan sebuah solusi. Nah, solusinya ini pun kita harus tentukan gitu ya. Nah, ketika ada metode non ilmiah, di sini pun ada metode ilmiah. Nah, kalian jangan sampai ketika kalian melakukan skripsi, membuat skripsi, tugas akhir, nah itu jangan sampai kalian melakukan dengan cara non ilmiah. Nah, bedanya apa sih pendekatan non ilmiah sama ilmiah gitu ya? Nah, nanti kita akan coba bahas di sini. Nah, oke, di sini ada contoh ketika Amir sakit perut ya selama seminggu. Nah, di situ kan pasti kenapa sih Amir ini sakit perut gitu ya? Bertanya-tanya. Apa sih yang Amir makan gitu kan ya? Apa sih yang Amir, misalkan Amir buang airnya berapa kali sih gitu ya dalam sehari. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu kan secara ilmiah ya. Nah, kalau misalkan di sini kan ada pendekatan ilmiahnya, cari data di lapangan. Amir makan apa? Periksa ke dokter, tes laboratorium pengobatan, kesimpulan Amir keracunan. Ya, beda dengan pendekatan non ilmiah. Ketika kalian melakukan pendekatan ilmiah, segala sesuatu itu pasti akan ditujukan ke cara praktisnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya seperti ini. Pergi ke dukun, penyembuhan, kesimpulan Amir kena guna-guna dari teman musuhnya. Nah, masa sih hanya sakit perut harus tiba-tiba langsung ke dukun? Nggak mungkin dong. Nah, tapi kalau misalkan kemungkinannya seperti ini, oh ternyata pada saat sakit, udah ke dokter berkali-kali, kenapa nih gitu ya. Nah, baru kan kita ambil kesimpulan untuk bisa ke orang pintar gitu. Jadi, tapi kalau misalkan 1 kali, 2 kali ke dokter sembuh, ya nggak masalah kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan jangan langsung memutuskan itu. Nah, perbedaan ilmiah sama non ilmiah itu adalah pendekatannya tersebut. Nah, kalau ilmiah di sini kita akan berbicara secara logika kita gitu ya. Nah, tapi kalau secara non ilmiah kita akan berpikir secara ya udah ini langsung aja bawa kemana gitu. Jadi seperti itu. Jadi langsung memutuskan kesimpulan. Tapi kalau misalkan kalian berpikir secara ilmiah, maka kalian harus analisis terlebih dahulu. Nah, di sini ini ada yang tadi saya bilang ya. Jadi lebih perbedaannya antara ilmiah sama non ilmiah itu seperti itu. Kalau ilmiah kesimpulannya adalah, kalau saya simpulkan, kalau ilmiah itu kalian harus analisis atau identifikasi terlebih dahulu. Ya, ada tahapan. Nah, itu yang paling utama adalah ada tahapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, beda dengan non ilmiah. Non ilmiah ini nggak ada tahapannya, tiba-tiba langsung selesai. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kalian melakukan penelitian dalam sebuah proposal atau dalam sebuah tugas akhir atau skripsi, nah itu langsung menggunakan non ilmiah ini. Misalnya gini, kalian misalkan membuat sebuah skripsinya itu adalah harus membuat aplikasi gitu kan. Nah, jangan sampai kalian saya nggak bisa nih. Kalau udah nggak bisa, ya udah, misalkan kalian ngandelin pihak ketiga gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kan yang nggak boleh. Nah, jadi kalian harusnya bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Supaya apa? Agar apa? Misalnya gini, misalkan kalian tuh nggak bisanya dari segi aplikasi. Nah, itu kan berarti kan ada beberapa yang berbeda gitu. Berbeda dengan ada orang yang nggak bisa semuanya gitu kan ya. Nah, pasti kan kalian meminta bantuan pun akan diberikan harga yang beda ketika ada orang yang ketika kalian itu bisa semuanya, bisa setengah misalnya, ketika nggak bisa semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kalian istilahnya belum mengerjakan tapi langsung disimpulkan ini saya udah nggak bisa gitu sih, saya langsung aja pakai pihak ketiga. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh dilakukan. Dan apapun itu, ketika kalian mau skripsi ataupun misalkan tugas akhir, itu nggak boleh kalian menggunakan pihak ketiga ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus di sini ada
Ilmu pengetahuan, metode ilmiah, penelitian. Nah, di sini ada what is the science. Ilmu pengetahuan ya, science itu ya. Bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Ya, ilmu pengetahuan itu produknya tersebut. Nah, Einstein dengan teori relativitasnya, Newton dengan teori tentang gaya dan lain-lain. Kayak gini. Pada saat kalian membuat sebuah penelitian di dalam teknik informatika, di dalam informatika, mau di manajemen informatika, komputer akuntansi, sistem informasi, itu kan kalian harus membuat sesuatu. Ya, membuat apa sih? Ya produk itu gitu. Ya ilmu pengetahuannya tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, produk ini tidak harus selalu bentuknya aplikasi. Ya, bisa perancangan, bisa desain saja, bisa aplikasi dan bisa dan lainnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tidak harus selalu produk berbentuknya sebuah aplikasi. Ini saya tekankan lagi ya, tidak harus selalu produk sebuah aplikasi. Kayak ini nih, misalnya ini ya. Einstein, teori relativitasnya. Kan ini hanya sebuah teori. Ya. Produknya apa? Sebuah teori atau sebuah rumusan tersebut gitu ya. Nah, apakah ada aplikasi? Enggak. Ya. Nah, jadi pengaplikasiannya itu kan ke dalam dunia nyata tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu kan hanya sebuah teori saja. Nah, di sini tapi teori ini kan sudah diuji, sudah diapa gitu ya. Nah, kalian pun sama gitu ya. Ketika kalian membuat sebuah penelitian, misalkan kalian membuat sebuah teori atau membuat perancangan, pasti ada sebuah pengujiannya tersebut gitu ya. Apakah perancangan ini bagus atau enggak? Apakah perancangan ini bisa digunakan atau enggak? Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa ujung-ujungnya harus aplikasi, Jadi seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Nah, ini ada ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses. Nah, ini lahirnya ilmu pengetahuan. Ya, contohnya lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Nah, jadi dalam sebuah bidang informatika memang selalu dikaitkan itu adalah dengan sebuah aplikasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau tidak membuat aplikasi itu nggak masalah. Ya, nah tinggal kalian cari lagi aja tentang apa. Nah, nanti ada di pertemuan 4 itu kalian bisa lihat beberapa judul atau pertemuan 3 di sini ya. Bisa lihat beberapa judul yang memang bisa relevan untuk bisa informatika, bisa D3 manajemen informatika atau misalkan di akuntansi itu bisa juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ilmu pengetahuan ya, kita lihat pengertiannya secara keseluruhan. Ilmu adalah pengetahuan yang lebih praktis, pasti, sistematik, metodik, dan mencakup kebenaran umum. Pengetahuan sesuatu yang hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman, kesadaran, informasi, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan yang benar dan pasti mengenai suatu objek tertentu yang konkret yang diperoleh secara metodik dan sistematik. Ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu adalah sebuah pengetahuan yang benar dan pasti didapatkannya itu berdasarkan apa gitu ya. Nah, berdasarkan objek tertentu ya, dan pasti konkret gitu ya, benar gitu. Jadi seperti itu secara metodik dan sistematis. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut itu kalian kan kayak misalnya gini nih, kalian ingin mendapatkan pengetahuan dari saya sebagai dosen gitu ya. Nah, berarti kan harus ada sistematiknya tersebut. Saya bikin RPS, saya tuangkan ke kalian, saya berikan ke kalian secara terstruktur gitu ya. Jadi nggak langsung oh ini silakan baca aja, nggak seperti itu kan. Nah, jadi kalian akan mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan itu secara runtun, secara teratur, secara sistematik. Jadi seperti itu. Itulah sebuah pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Nah, di sini metode ilmiah itu apa sih gitu ya? Metode penelitian itu apa sih gitu ya? Jadi kayak gitu. Nah, di sini metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur. Jadi, metode ilmiah itu adalah langkah-langkahnya untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kalian pada saat penelitian, kalian harus mempunyai langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan tersebut itu apa sih? Ilmu pengetahuan tersebut itu adalah sebuah produk yang akan kalian bikin gitu ya. Nah, jadi gitu ya, ilmu pengetahuan adalah produk yang akan kalian bikin. Nah, untuk membuat produk kalian bikin, nah maka harus ada metode ilmiah ini. Ya, harus ada langkah-langkahnya tersebut. Nah, ini ada logis yang terdiri atas tahapan kerja, adanya kebutuhan proyek, perumusan masalah, pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nantinya ketika sudah menyusun sebuah
tujuan akhir kita adalah membuat proposal ya. Jadi ketika kita membuat proposal nanti ini kalian harus pahami dulu bahwa ada metode penelitian atau metode ilmiah atau yaitu ilmu pengetahuan ya. Nah, ilmu pengetahuan ini adalah produknya. Metode penelitian atau ilmiahnya ini adalah sebuah langkah untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada sifat metode ilmiah efisien dalam penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, waktu. Terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, teruji. Prosedurnya logis dalam memperoleh keputusan. Nah, di sini ada pola pikir dalam metode ilmiah. Ada induktif sama deduktif. Induktif ini apa sih? Pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini contohnya dari sini. Tadi ya. Hampir serupa kayak tadi tuh, ya. Jadi contoh yang awal tuh ya, pendekatan ilmiah gitu ya. Non ilmiah sama ilmiah. Nah, di sini ada pendekatan contoh sederhana induktif. Induktif ini misalkan gini. Tumbuhan akan mati, ini kan khusus ya. Tumbuhan gitu. Yang mati itu tumbuhan kan. Nah, terus hewan akan mati. Berarti ini hewan mati gitu ya. Manusia akan mati. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya akan mati kan ya. Nah, berarti di sini kesimpulannya apa? Semua makhluk hidup akan mati. Jadi berdasarkan khususnya dulu. Ya, misalkan proyektor mati, laptop akan mati gitu ya. Terus ini akan mati, semuanya akan mati gitu ya. Di dunia ini nggak akan ada yang nggak ada yang kekal gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah khususnya. Nah, kesimpulannya apa? Ya, semua makhluk hidup akan mati. Jadi seperti itu. Nah, kalau deduktif itu berdasarkan apa? Dari umum ke khusus. Nah, ini semua manusia akan mati. Nah, berarti saya manusia, kalian manusia. Nah, semuanya itu kan berarti kan misalkan akan mati. Jadi seperti itu. Nah, itulah. Jadi kalau induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi seperti itu. Nah, ini logika berpikir ya untuk berpikir ilmiah ya. Nah, di sini ada logika matematika. Nah, kalian kan diajarkan logika informatika atau matematika ya. Di sini ada deduksi ya tadi ya, dari dari umum ke khusus ya, deduktif ya. Jadi dari umum ke khusus, deduksinya itu apa? Di sini ada dari kasana ilmu, dari ramalan hipotesis. Nah, baru kita induksi. Nah, kita pecah-pecah dari jadi bagian khusus. Nah, dari bagian khusus tersebut nanti akan menjadikan statistika. Dan di sini ada pengujian dengan metode penelitian tersebut. Nah, jadi seperti ini adalah kerangka berpikir dari metode ilmiah tersebut. Nah, metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana penelitian merupakan salah satu bentuk implementasi dari penerapan metode ilmiah. Nah, ini kan ada 3 ini: ilmu pengetahuan, penelitian, dan metode ilmiah. Ketiga ini nggak akan terlepas. Nah, ilmu pengetahuan sama metode penelitian. Nah, berarti ilmu pengetahuan itu adalah produknya, metode penelitian adalah langkahnya. Nah, penelitian itu adalah aktivitasnya tersebut. Nah, kalian melakukan aktivitas penelitian tersebut. Nah, jadi ketiga ini saling berkaitan. Ya, diulang lagi ya. Ilmu pengetahuan produknya, metode ilmiah ini adalah langkah-langkahnya, dan penelitian ini adalah aktivitas kalian dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di sini ini nggak usah dikerjakan apa. Nah, ini kan ada menggambarkan ini tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, tugas ilmu pengetahuan dan penelitian di sini adalah menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala. Nah, mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan yang lain. Nah, membuat ramalan. Dan terus ini ada yang kelima adalah melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Jadi seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di forum. Tentunya ada hal-hal apa yang mendorong seseorang manusia untuk melakukan kegiatan penelitian. Nah, ini nggak perlu dikerjakan ya. Ini cukup kalian coba baca dan kalian coba mungkin bisa jawab secara di lingkaran pribadi. Apakah kan udah paham belum terkait metode penelitian, terkait ilmu pengetahuan, dan terkait penelitian tersebut sudah paham atau belum? Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini ada kesimpulannya, ada perbedaan antara metode dan metodologi. Metode itu adalah cara kerja atau jalan atau langkah kerja atau step by step gitu ya. Nah, dalam dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, metodologi itu adalah sebuah ilmu pengetahuannya tersebut. Nah, jadi metode itu langkah, metodologi adalah sebuah ilmunya tersebut ya, untuk kalian bisa meneliti tersebut.
Nah, sifatnya lebih umum daripada metode. Ya, jadi di sini metodologi adalah sifatnya lebih umum. Jadi ilmu pengetahuannya gitu ya kalau metodologi tersebut. Nah, oke. Nah, di sini nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait tujuan penelitian, metode penelitian dan sebagainya ya, sampai ke etika penelitian tersebut. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.